Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita saat ini akan kita dengarkan untuk membuka kegiatan aktivitas kita. Tapi sebelum kita mendengarkannya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami sampai pada saat ini. Kami mau Tuhan Engkau bersama-sama kami. Kami mau Engkau ajarkan kami melalui firman-Mu sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami dalam satu hari ini. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita adalah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10 demikian bunyinya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada diam di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terlindungi dari pencobaan. Siapa yang tidak menginginkan itu? Saya yakin kita sama, bahwa kita menginginkan agar kita terlindungi dari pencobaan. Kita pasti menyukai kalau hidup kita terlindungi dari pencobaan-pencobaan. Kalau saudara mau terlindungi dari pencobaan, firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini berbicara bahwa turutilah firman-Nya. Menuruti firman Tuhan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan Tuhan dari kita. Menuruti firman Tuhan membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesetiaan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika kita menginginkan agar kita dilindungi dari pencobaan-pencobaan, maka milikilah ketaatan, kesetiaan untuk menuruti firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh renungan harian kita pada hari ini. Tekun, setia, taat, itu yang Tuhan mau dari kita. Dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dan dengan ketaatan, maka firman Tuhan yang kita dengarkan tidak akan hanya berlalu begitu saja, tapi kita akan menghidupinya. Kita hidup di dalam firman itu hidup di dalam kita, sehingga saya dan saudara bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, milikilah kerajinan yang tidak pernah kendor. Milikilah pelita yang tidak pernah padam. Milikilah garam yang tidak pernah tawar dalam iman, dalam perilakumu, dalam tingkah lakumu, juga dalam perkataanmu. Karena dalam hal tersebutlah kita dapat menunjukkan bahwa kita menuruti firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Banyak sekarang orang yang pintar menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekarang orang yang hobi mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, berapa banyakkah orang
yang menuruti firman yang dia baca, yang menuruti firman yang dia dengar di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam segala ketekunannya di tengah-tengah kehidupannya. Yang Tuhan mau dari kita adalah tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi mari kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan di dalam kehidupan kita. Karena dengan itulah kita dapat memperlihatkan bahwa ada firman yang hidup di dalamku. Orang lain dapat merasakan, orang lain dapat melihat ketika perilakuku sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara mau terlindungi dari pencobaan-pencobaan seperti yang dikatakan oleh Wahyu ini, pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau kita mau terlindungi dari pencobaan-pencobaan itu, bentengilah dirimu dengan firman Tuhan. Tekun, setia, taat dalam firman tersebut, maka kau akan terlindungi dari pencobaan-pencobaan tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah menyapa kami menjadi bekal bagi kehidupan kami, agar kami memiliki iman yang tangguh, yang tidak hanya sekedar mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Karena dengan berdiam di dalam firman-Mu dan firman-Mu diam di dalam kami, maka itu akan membentengi kami dari segala macam pencobaan yang terjadi di sekitar kami. Dan kalaupun kami harus menghadapi pencobaan itu, maka kami akan memiliki roh hikmat kebijaksanaan, karena firman Tuhan akan mengajari kami menyikapi dan menghadapi setiap pencobaan. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu adalah kekal, firman-Mu adalah iya dan amin. Oleh karena itu, biarlah Tuhan kami meyakini firman Tuhan, kami memiliki ketekunan, kesetiaan dan ketaatan dalam hidup kami untuk melakukan firman-Mu, agar kiranya firman Tuhan tidak menjadi sia-sia ketika kami mendengarnya, ketika kami membacanya. Kami percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, dan orang lain di sekeliling kami dapat melihat dan merasakan kehadiran firman-Mu melalui kehidupan kami. Segala perjalanan kehidupan kami satu hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Aktivitas, kegiatan, pelayanan, pekerjaan, semua Tuhan kami mau sampaikan kepadamu. Kami tak dapat melakukan apapun jikalau Bapa tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu sertai kami Tuhan, agar perjalanan kami penuh dengan damai sejahtera selama kami berjalan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.